Ya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Risita. Ya, di sini saya akan meminta bantuan pada Bu Ita bahwa Bu Ita akan menjadi coaching saya yang jadi coach untuk hari ini ya Bu Ita. Bu Ita siap membantu Nggih, saya? nggih siap Bu Risita, monggo. Oh ya, terima kasih ya Bu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Risita. Bu Ita, apa kabar hari ini? Baik sih Bu, tapi kurang baik juga. Oh, ada apa Bu Ita hari ini? Saya lihat kok wajahnya kurang bersemangat ini. Iya Bu, ini loh Bu, saya kepikiran sama masalah di kelas saya. Iya, Bu Ita, kalau boleh tahu ada masalah apa di kelasnya Bu Ita? Iya Bu, saya cerita ya Bu, biar barangkali nanti kita bisa menemukan solusi bersama dari masalah kita ya Bu. Iya ya, monggo-monggo Bu Ita, silakan curhat. Iya, gini loh Bu, di kelas saya kan ada siswa baru, namanya Rafa. Lah, si Rafa ini ternyata saya amati membawa dampak yang kurang baik untuk teman-temannya satu kelas. Dia itu sering ini Bu, mengancam temannya biar tidak ikut ekstra, kemudian sering juga meminta uang dari teman-temannya. Oh, seperti itu ya Bu Ita. Terus untuk teman-temannya di kelasnya Bu Ita ini ketika dipengaruhi oleh Rafa, itu terpengaruh apa tidak Bu Ita? Iya Bu, terpengaruh sekali. Seperti yang jenengan tahu kemarin waktu ekskur pramuka itu kan murid-murid saya banyak yang tidak ikut. Yaitu pengaruh dari Rafa itu. Karena mereka tidak berani ikut karena Oh, dilarang sama Rafa. oh iya, kemarin saya juga dikasih tahu sama murid saya bilang kalau muridnya Bu Ita Yosi ada yang tidak ikut. Sudah berapa lama anak ini pindah ke sekolah ini Bu Ita? Baru Bu, masih baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya Bu Ita sudah buat masalah Iya. seperti ini. Gimana anaknya Bu Ita? Biasanya itu cara mempengaruhinya anak-anak atau teman-temannya itu gimana? Mengancam atau gimana? Memukul atau gimana gitu Bu Ita? Iya, menurut anak-anak yang cerita ke saya itu ya Bu ya, yang sempat saya Iya, tanya-tanya juga, gimana ceritanya itu anak-anak si itu? Rafa itu sering ngancam anak-anak yang lain. Jadi kalau enggak mau ngikuti apa yang dia suruh, itu ada yang dipukul, terus ada yang diancam nanti enggak diajak bermain. Namanya anak-anak nggih, jadi kan takut. Oh iya. Terus kalau pelajaran di kelas, bagaimana anaknya ini, si Rafa ini? Oh, si Rafa ini gimana ya Bu? Kalau pelajaran itu ndak aktif, ndak konsentrasi gitu loh Bu. Sukanya ya menjahili temannya. Berarti anaknya hiperaktif gitu ya, sering Iya, keliling-keliling begitu ya, iya. Bu Ita ya. Kayak kayak mencari perhatian gitu loh Bu, anaknya itu. Oh iya ya, Bu Ita sudah pernah mengajak Rafa berbicara gitu. Iya sudah, waktu itu sudah pernah saya ajak ngomong, ngobrol, ini saya lakukan pendekatan. Nah, itu sih awalnya ya seperti yang biasanya, mesti nggak ngaku, Bu. Oh Aku. iya. Tapi kemudian saya temukan sama anak-anak yang lain yang juga cerita ke saya. Akhirnya ya ngaku juga sih Nafa ini. Hmm, berarti reaksinya Rafa itu pas Bu Ita panggil itu tidak mengaku ya Bu Ita ya. Iya, awalnya nggak ngaku, Bu. Tapi kemudian akhirnya ngaku karena langsung saya temukan sama teman-temannya yang lain. Oh iya. Setelah dipanggil sama Bu Ita, Rafa ini ada perkembangan tidak sikapnya terhadap teman-temannya di kelas Bu Ita? Kalau saya amati ada sih Bu, tapi sedikit. Paling enggak itu sekarang dia tidak minta uang sama teman-temannya.
Cuma kalau usilnya terus ngancam biar ndak ikut ekskul itu masih. Oh, kalau mengancam tidak ikut ekskul itu ancamannya gimana itu ke temannya itu, Bu Ita? Kalau anak-anak cerita itu sih gini, Rafa itu bilangnya, awas lo ya nanti kalau kamu ikut nanti nggak tak ajak bermain. Gitu loh, Bu. Ya seperti Oh, ancamannya anak-anak itu loh. iya, namanya anak-anak kalau sudah diancam tidak diajak bermain, jelas takut ya, Bu Iya. Ita ya. Sebagai guru kelas, apa Bu Ita sudah memahami betul latar belakang anak ini dari sisi keluarganya seperti apa, kemudian dari lingkungan rumahnya atau sekitar rumahnya seperti apa, begitu Bu Ita? Lah itu Bu, karena ada masalah seperti ini kemarin, itu jadi berpikir saya kan harus bagaimana itu ya. Terus akhirnya saya coba mencari-cari informasi tentang background keluarganya si Rafa ini. Karena kan dia murid baru ya, jadi kita kan masih minim informasi. Tapi dari informasi yang saya dapat kemarin, ternyata si Rafa ini pindah ke sini ikut neneknya yang sudah tua. Namanya orang tua kan pasti kurang perhatian ya sama anak. Terus kalau orang tuanya itu katanya kerja di Surabaya. Kesininya itu cuma seminggu sekali saja. Oh, kerja di Surabaya ya Bu Ita ya. Iya, Lah ini Bu Ita, berarti betul Rafa kurang kasih sayang dan perhatian sehingga mencari perhatian di kelas itu ke hal yang negatif. Apa Bu Ita punya solusi bagaimana cara menangani anak ini di kelas supaya bisa menjadi provokator yang positif, bukan provokator yang negatif begitu Bu Ita? iya, ya Bu, saya setuju itu tadi dengan jenengan ya. Sepertinya memang si Rafa ini kurang perhatian. Jadi dia mencoba apa nggih, mencari Iya, perhatian mencari gitu loh di perhatian. sekolah, tapi dengan cara yang negatif. Jadi itu saya berpikirnya itu saya ingin mengkomunikasikan masalah Rafa ini dengan orang tuanya, Bu. Saya ingin ketemu sama orang tuanya. Terus juga nanti di kelas itu rencananya mau saya jadikan ketua kelas saja si Rafa ini, Bu. Oh iya, bagus Bu, karena dia Iya, sudah bisa memprovokatori temannya. Ya, ya. iya betul. Biar dia mengajak temannya, tapi dalam hal yang positif gitu ya. Iya, betul Bu Ita. Tindakannya Bu Ita tadi bagus sekali menjadikan ketua kelas biar dia ada tanggung jawab lebih sehingga tidak mengganggu Iya, temannya. Terus iya apa betul. prioritas ke depan yang Bu Ita lakukan untuk Rafa? Prioritas saya karena saya kira penyebab awalnya ini kan dia kurang perhatian, kurang kasih sayang ya, Bu. Jadi saya Iya, berpikir itu saya harus bisa memberikan perhatian lebih untuk si Rafa ketika di sekolah. Paling tidak agar kekosongan kasih sayang dari orang tuanya itu tergantikan oleh saya di sekolah gitu loh, Bu. Nanti iya sambil saya betul betul. arahkan pelan-pelan agar dia bisa menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Ita. Tindakannya Bu Ita memang sudah tepat menurut saya. Akan tetapi, untuk melaksanakan itu semua, Bu Ita tentu tidak bisa sendiri. Bu Ita pasti akan membutuhkan seseorang. Siapa nanti yang Bu Ita ajak untuk mensukseskan programnya Bu Ita untuk Rafa ini? Nah itu Bu, saya ini pasti membutuhkan bantuan itu yang pertama, teman-temannya Rafa satu kelas ya untuk mendukung Iya, saya agar mengarahkan Rafa ini menjadi lebih baik. Terus saya juga butuh ini Bu, dukungan dari jenengan seperti ini rekan sejawat, teman-teman satu sekolah, dan tentunya nanti juga kepala sekolah dan orang tuanya juga nanti saya libatkan. oh tentu
nanti saya akan membantu Bu Ita. Jika Bu Ita akan menghadapi kesulitan, nanti pasti saya akan membantu. Jangan takut Bu Ita, saya siap membantu kapanpun Bu Ita membutuhkan saya. Kapan Bu Ita akan memanggil orang tuanya Rafa? Secepatnya Bu, saya akan mengundang orang tuanya insya Allah hari Sabtu besok. Karena kan informasi yang saya dapat, orang tuanya itu datangnya ke sini itu setiap hari Sabtu. Jadi kebetulan besok hari Sabtu langsung saya undang orang tuanya biar datang ke sekolah. Iya, bagus sekali Bu Ita. Lebih cepat, lebih baik. Jadinya Bu Ita tidak menunda-nunda pekerjaan atau program yang Bu Ita laksanakan. Yang terakhir ya Bu Ita, dengan semua ini tentu Bu Ita akan membuat tindak lanjut atau kesimpulan dari apa yang Bu Ita laksanakan hari ini. Apa Bu Ita kesimpulannya? Dari percakapan saya dengan guru Sita ini tadi saya jadi bisa menyimpulkan Bu. Saya kira itu ya bukan saya kira ya sudah pasti memang ini benar bahwa anak-anak yang berperilaku menyimpang itu sebenarnya ada penyebabnya dan kita harus tahu latar belakang penyebab itu apa. Seperti Rafa ini tadi kan penyebabnya karena dia kekurangan kasih sayang. Jadi dari situ nanti kita bisa memberikan apa ya solusinya, kita bisa kurang kasih sayang untuk si anak seperti apa ini. Kemudian nanti juga saya akan melibatkan orang tua agar tidak berkelanjutan sikapnya yang buruk ini. Terus juga tadi saya mau jadikan dia ketua kelas itu tadi ya Bu ya, semoga bisa mengubah lebih positif. Iya, bagus sekali Bu Ita. Semoga berhasil. Saya yakin Bu Ita pasti berhasil. Karena Bu Ita itu salah satu guru profesional yang ada di sekolah ini. Saya selaku teman sejawat pasti akan membantu dan mendukung apapun yang dilakukan Bu Ita. Iya, terima kasih Guru Sita sudah mau mendengarkan saya. Saya jadi lebih lega ini setelah bercerita. Iya, sama-sama Bu Ita. Kita itu harus bergerak, menggerakkan untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi bangsa yang kuat. Iya, saling mendukung ya Bu Ita. Nah, untuk refleksi diri saya ya Bu Ita, saya merasa coaching hari ini tuh berjalan sangat baik. Meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Tadi ada salah kata sedikit, saya masih ingat terus cepat-cepat saya betulkan Bu Ita tadi. Saya juga untuk coaching ini supaya saya merasa nyaman, saya mengkondisikan tempat dan keadaan supaya mendukung ini Bu Ita. Bu Ita, ini saya ada di sekolah untuk mencari sinyal yang lebih kuat. Jadi saya ini sudah merasa nyaman sekali ini Bu Ita. Sampai malam-malam di sekolah ya Bu ya? Iya Bu Ita, demi merasa saya itu nyaman untuk melakukan coaching dengan Bu Ita. Ya, terus saya akan lebih mendalami lagi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan waktu saya menjadi coach ya Bu Ita. Nah Bu Ita, dengan kegiatan coaching yang kita lakukan ini, Bu Ita sebagai coaching, apa yang dirasakan Bu Ita? Kalau yang saya rasakan selama coaching ini tadi saya merasa nyaman untuk ngobrol dengan guru kita. Saya tidak merasa kita melakukan kesalahan, ada salah-salah kata kok Bu. Jadi saya rasanya mengalir saja percakapannya ini Bu. Iya, terima kasih ya Bu Ita. Kita saling mendukung Bu Ita untuk demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, demi anak didik kita ya Bu Ita ya. Ya. Sudah cukup sekian coaching yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam.